Recording in progress. Yes, recording in progress and you click got it. Sudah? Ya. Sudah. Oke, kita akan membahas apa hari ini, insya Allah. Nah, ini dia. Agenda kita hari ini, insya Allah kita akan kembali membahas tentang teks eksplanasi. Terus seminggu atau 2 minggu yang lalu, Bu Tiwi sudah kasih latihan tuh teman-teman untuk mencari tentang topik masalah, deret penjelas, sama kesimpulannya teks eksplanasi yang tugas 4 kalau nggak salah. Udah dikerjain atau belum? Ada 14 orang yang semalam Bu Tiwi cek, ternyata 14 orang sudah mengerjakan, masih banyak 11 orang yang belum mengerjakan. Tugas 4 tuh ya. Jadi kita akan bahas hari ini. Kita akan bahas, terus nanti kalau udah selesai, silakan langsung foto, masukin ke Google Classroom. Oke, terus nanti kita akan coba lagi latihan untuk identifikasi lagi teks eksplanasinya. Terus seperti yang Bu Tiwi bilang hari Senin, kalau nggak salah, hari ini kita akan coba bikin karangan sederhana. Ya, di bagian tantangan untuk kamu nanti. Oke, sebelum itu seperti biasa kita akan ice breaking dulu. Silakan mendengarkan lagu. Dancer. Oke, ice breakingnya hari ini adalah, ada yang bisa nebak kita mau ngapain? Wah, joget Bu, mau nggak? Ya. Oh, 17-an udah joget. Iya, karena biar joget lagi 17-an. What? Enggak. Hari ini karena mungkin nggak cuma Bu Tiwi doang ya, tapi teman-teman juga kangen liburan. Jadi hari ini Bu Tiwi mau kita main tebak-tebakan singkatan tempat wisata di Indonesia. Ya, jadi misalkan apa? TIJA, apa tuh singkatannya, misalkan kayak gitu-gitu. Ya, jadi nanti Bu Tiwi akan kasih clue, terus clue singkatannya apa, sama tempatnya kurang lebih di mana. Misalkan di Jakarta Utara, atau di Palembang, atau di Medan, kayak gitu-gitu ya. Terus tugasnya teman-teman adalah teman-teman jawab kepanjangan dari apa singkatan itu. Oke, siap? Are you ready, guys? Ready ya. Oke, sih sayangnya harusnya Bu Tiwi cari backsound yang ini mendukung. Oke, yang pertama adalah dia itu ada di, ntar dulu, cek bocoran dulu. Mana ya? Oh, dia ada di daerah Jawa Barat. Jawa Barat nih ya. Dia itu TSI namanya, TSI. Apa sih kepanjangan dari TSI? Letaknya di Jawa Barat. Dia merupakan salah satu bentuk suaka buat hewan dan tumbuhan. Apa dia? Apa namanya? Apa? Nggak tahu saya, Bu. Ayo, jawab. Ya. Tadi udah bener, Mas. Tadi kamu ngomong apa? Taman safari ini apa ya? Taman safari. Betul. Taman safari Indonesia. Indonesia. Apa sih? Betul, dia adalah Taman Safari Indonesia. Di mana dia letaknya?
saya pernah waktu Bunda lagi di les. Di mana? Ke taman. Di safari teman Saman. Di Jawa Baratnya di mana letaknya? Tepatnya di mana? Di puncak. Bogor, ya di Cisarua ya, Cisarua Bogor. Sebenarnya nggak nyampe puncak sih, dia masih daerah Cisarua. Kalau puncak tuh udah di ujung banget, udah Masjid Atta Awun itu puncak. Siapa yang udah pernah masuk ke sini? Saya Saya pernah. Tapi dulu banget. Cuma lewat doang. Bu Tiwi pernah masuk sekali doang, habis itu selebihnya lewat terus aja, lewat terus. Ya. masjid itu doang, Bu. Mas lewat masjid apa sih? hidup itu. Oh, seumur hidup belum. Oke, semoga nanti bisa ke sana ya, karena di sana teman-teman bisa melihat. Iyalah, belum seumur hidup, jangan sampai seumur hidup. Seumur hidup, aku ngomong sama Bu Tiwi udah di kuburan. Jangan sampai seumur hidup lah. Nanti suatu saat teman-teman bisa ke sana. Ini ada yang raise hand, siapa ya? 2 orang. Alfauki. Sama Elang. Kenapa Al sama Elang? Tadi sudah angkat tangan pernah aja ke sama situ. teman safari. Kenapa Al? Kan kan tadi siapa ya? Bu Tiwi bilang siapa yang udah pernah ke taman safari, angkat tangan aja. Oh, angkat tangan aja, ya Allah. Oke, ya Taman Safari Indonesia. Dulu waktu perpisahan kakak Gen 3, kan yang boleh keluar tuh dari perpisahan 1, 2, 3 ya. Perpisahan Gen 3 kita nginep di villa belakang safari, tapi sayangnya cuma lewat doang, nggak mampir ke safari. Nggak masuk ke safari karena pengen banget, Bu Tiwi pengen banget lihat panda sih di sana, belum lihat panda. Nanda udah pernah ya lihat panda? Udah. Ikan aligator warna Adalah Taman Safari Indonesia. Yang kedua letaknya masih di Jawa Barat. Masih sama-sama bentuknya dia suaka. Udah pernah belajar ya Kak Deden ya, bentuknya ada suaka. Terus ada apa lagi tuh? Tempat apa namanya? Kayak suaka marga satwa atau suaka alam. Jangan-jangan ya. Bu, Ragunan lagi. Oh, tar dulu, belum. Di Jawa Barat, masa Ragunan di Jawa Barat? Letaknya di Jawa Barat, nggak terlalu jauh dari Jakarta. Dari Jakarta paling cuma 1 jam atau 2 jam. Singkatan dari apakah ini? KRB. KRB. Yes. Kebun Raya Bogor. Mantap. Ya betul. Jawabannya adalah Kebun Raya Bogor. Siapa yang belum pernah ke sana? Oh, Bu Tiwi, saya pengennya ke itu, Bu Tiwi. Kemana? Ke Batang Dolphin Center sama PKBSI. Di mana tuh, Lang? Ini Batang Dolphin Center ya di Batang kali ya? Batang apa? Batang Botani Center. Batang Dolphin Center. Oh, Batang Dolphin Center. Oh, Buti baru dengar itu Batang Dolphin Center. Ya, oke. Yang kedua adalah Kebun Raya Bogor. Tadi siapa yang belum pernah ke sini? Si Gandu, Kabupaten Batang. Pernah? No. Pernah, Bo. Oh, Izi pernah ngapain sih di Kebun Raya Bogor sih? Tuh naik mobil sambil ngeliat binatang-binatang juga ngasih makan. Oh, rusak ya? Rusak, ngasih makan rusak. Ada jerapah. Salah. Izi tar dulu. Jerapah. Izi, ini bukan itu, bukan kebun binatang, bukan kebun raya, ini kebun raya. Isinya tumbuh-tumbuhan sih, pohon-pohon tua, nggak ada jerapah di situ. Namanya kan kebun raya. Kalau jerapah tadi di safari ada jerapah. Kalau di kebun raya nggak ada jerapah. Adanya pohon-pohon, terus rusa. Kalau hewan adanya rusa, terus cuma rusa doang sih kalau hewan yang dipelihara ya. Karena yang lainnya dia adalah
apa namanya, pepohonan gitu. Ada sih sebenarnya hewan-hewannya ada, tapi hewannya udah punah, jadi diawetin. Jadi Allah. akan ngelihat kepala gajah kayak gitu tuh, kepalanya doang tuh, itu diawetin di museum. Ada namanya museum apa gitu di dalam kebun raya ini. Gitu. Ya. Selanjutnya yang ketiga, ini pasti tahu deh. Kalau nggak tahu mah keterlaluan. Oke. Dia ada di Jakarta. Monas. Dia ada di Jakarta, letaknya di Jakarta Selatan, deket sama kantor bundanya Elang, Departemen Kementerian Pertanian. Saya nggak mau jawab. KBR, kalau tadi KRB, sekarang KBR, Kebun Raya. Kebun binatang Ragunan. Wede, mantap. Yes, jawabannya adalah Ragunan. Yo, coba. Ada nggak yang belum pernah ke Ragunan orang Jakarta? Saya Pernah Bu. Cuman belum setelah corona yang ini udah nggak pernah lagi. Iya, kalau setelah corona juga. Sana. Kalau setelah corona juga Bu Tiwi belum pernah kemana-mana lagi. Baru ke Ancol doang paling Bu Tiwi setelah corona ini. Rizky pernah ke Ragunan, Ki? Kita ada gambar komodo sih. Emang Hah? ada komodo Pernah? ya? Pernah, Ki? Pernah, Rizky? Bang. Kok nggak tahu? Lah, kok lupa? Una, pernah ke Ragunan, Nak? Lihat apa, Nak? Paling Saya mah sering liatin lihat poster reklame aja udah. kayak bukan Kayak- angsa tapi apa ya? Lupa saya Bu. Oh, yang di depan ya, burung ya, jenis-jenis burung. Namanya flamingo. 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 Saci, pernah ke Ragunan, Ci? Saci pernah ke Ragunan, Ci? Pernah Bu. Lihat apa, Ci? Lupa Bu. Di Ragunan lihat hewan yang pasti ya, gajah, terus harimau, terus gorila. Yang paling seneng sih Bu Tiwi lihat gorila di sana. Waktu itu kalian enggak deh, waktu dari FK, waktu outing, kita masih outing dari FK, kalian waktu itu bukan ke Ragunan, waktu kakak-kakak ke Ragunan, kalian ke situ, bukan, kemana ya? Betawi, ke Betawi, ke tempat Betawi itu apa namanya? Yang di Jakarta Selatan juga. Setu Babakan. Kalian ke Setu Babakan waktu itu. Waktu kalian kelas 3. Kenapa? Bukan kita nggak ke situ ya? Kemana? Ke Ragunan. Bukan di mana? Bukan ke Setu Babakan. Iya bukan. Waktu kelas 3 kalian kemana jalan-jalannya? Kita mah seringnya kelas 3 mah kelas 1, 2, 3 seringnya kayak ke itu dan menurut ingatannya aku rasanya seringnya aku kayak ke Kidzani ya. Kalau yang ke kelas yang Bu Tiwi ingatnya waktu kalian kelas 4, kalian ke planetarium sama ke Museum Nasional, Museum Kebangkitan Nasional kan. Iya. Kalau nggak salah waktu kalian kelas 3, kakak-kakak ada yang Kak Syauki kelas 4 itu mereka ke Ragunan, kalian ke Setu Babakan deh kalau nggak salah, apa kemana ya? Planetarium lagi Bu, dingin yang di betul. Ya, ini ya kebun binatang Ragunan. Nah, kalau ini lagi. Ini masih di Jakarta. Tadi 2 di Jawa Barat, 2 di Jakarta. Ini keterlaluan banget sih kalau nggak tahu. Apalagi kalau nggak pernah ke sana, ini malu banget. Ya Allah, malu banget. Ada yang bisa nebak? JKR. Bukan. Apa? JKR. Apa itu JKR? Apa itu JKR? Aku nggak mau kasih tahu. Dia nggak mau ngasih tahu. Yo, pasti tahu banget lah. Kalau nggak tahu mah ya udahlah.
bukan orang Jakarta ini mah. GA. Ini Indonesia. Pasti semua udah pernah dong ke Taman Mini. Udah. Udah lah. Udah. Belum pernah sekali, udahnya berkali-kali. Taman Mini Indonesia Indah. Apa yang paling berkesan menurut kalian ketika kalian mengunjungi Taman Mini? Makan Sepedaan. Ya, buat makan kue apa? jangkrik bukan itu ya? Oh iya, jangkrik. Iya. Waktu itu Iya, dunia kalian ke dunia serangga. Apa jangan-jangan waktu kalian kelas 3 ya kalian ke dunia serangga? Iya, betul. Waktu sama Bu Hanhan. Iya betul. Bu Tiwi ingat waktu sama Bu Hanhan ibaratnya temanya binatang. Kakak-kakak kelas 4, 5, 6-nya ke kebun ke Ragunan. Kalian ke dunia serangga. Kalian ke dunia serangga sama ke Museum Air Tawar ya? Iya. Iya, black ikan enggak? Di museum Black ikan enggak? Air Tawar ada hewan apa ya namanya? Iya, enggak black ikan, kita nggak black ikan. Oh, nggak jadi black ikan waktu itu. Oke. Udah kan, berarti semuanya adalah warga Jakarta Timur, memang benar-benar warga Jakarta Timur. Kalau belum pernah warga Jakarta Timur ke Taman Mini, aduh malu banget, sungguh terlalu. Karena kita harus support pariwisata lokal, teman-teman. Yang paling dekat dulu aja di kita, Taman Mini. Ya. Oke. Terakhir, kita akan jalan-jalan ke nggak agak timur sih, tengah-tengah Indonesia. Tengah-tengahnya Indonesia. Jawa. Bukan, tengah-tengahnya Indonesia. Monas lagi. Tengah-tengahnya Indonesia. Ya, dia deket laut. Dia ada lautnya. Terus dia biasanya tempat penampilan budaya. Bali. Yes, betul. GWK. Apa itu singkatannya? Di Bali GWK. Nggak tahu GWK dan arti ininya, karena saya nggak jalan-jalan terlalu banyak. Saya jalan-jalan cuma ke pantai. GWK apaan? Apa GWK? Di Bali. Garuda Wisnu Kencana. Weh, betul. Garuda Wisnu Kencana. GWK Culture Park ya. Jadi di sana tempat penampilan budaya, terus buat pameran-pameran, terus dan ada memang ada patung Garuda Wisnu, ibaratnya patung Dewa Wisnu yang sedang mengendarai Garuda itu besar sekali di sana. Kalau nggak salah didaulat sebagai patung Garuda Wisnu yang paling besar di Asia Tenggara atau di mana kayak gitu. Siapa yang udah pernah ke GWK? Pernah apa enggak ya? Naira udah pernah ke GWK? Saya nggak tahu, Bu. Saya lupa. Saya sudah pernah ke situ. Udah, soalnya kan dulu waktu kecil saya ke Bali, tapi saya nggak ingat. Oh, sama-sama nggak ingat ya, sama kayak Elang ya. Ada yang pernah ingat ke sana? Sama Royal Safari Garden. Oke, kalau belum kita habis pandemi kita ke sana aja. Habis pandemi kita ke sana. Bu Tiwi, Atau kita mau perpisahan di sana. Wede, mantap banget. Boleh. Tahan di mana yang terakhir? Perpisahannya nggak nanggung-nanggung di Bali. Udah kayak SMA aja Safari Lodge, Safari Resort atau Mara River Safari Lodge? Safari Resort aja enak. Oke, selanjutnya kita masuk ya. Kita akan masuk ke materi hari ini, insya Allah. Nah, di sini ada ukhrawinya atau ada ayat Qur'annya sebagai pengantar kita belajar hari ini adalah, boleh tolong dibaca yang pertama Irdina.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Masya Allah. Bunyinya apa teman-teman? Al-Alaq ayat 1. Bunyinya apa? Surat Al-Alaq ayat 1. Iqra. Iqra. Apa Iqra apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Ya, kita dianjurkan sama Allah untuk banyak membaca, teman-teman. Banyak baca buku, banyak baca situasi. Kita dikasih mata itu kan buat melihat. Nah, membaca itu dengan melihat juga membaca. Gitu. Baca itu kan pasti ngelihat dong, misalkan baca buku, ngelihat kan, matanya nggak merem kan. Nah, atau misalkan teman-teman lagi ada situasinya gini, lagi ada situasinya misalkan kebakaran gitu, itu juga membaca, itu contoh dari membaca situasi. Wah, kebakaran berarti aku harus menyelamatkan barang-barang, atau aku harus lari dulu, aku harus kasih tahu bunda di rumah supaya matiin listrik kayak gitu, itu membaca gitu ya. Jadi Allah memerintahkan kita, Allah memberikan mata buat kita yang masih sempurna, insya Allah matanya adalah untuk membaca, baik membaca buku ataupun membaca berbagai macam situasi atau keadaan. Oke, perintah pertama adalah membaca. Yang kedua, tolong baca Ki, Rizky. Rizky, ada di situ. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Oke, siapa tuh yang baca ulang ya? Lang. Oke, ikat yang kedua adalah ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Selain membaca, Allah memerintahkan kita untuk menulis. Ya, jadi jangan sampai teman-teman sudah kelas 5 lagi, astagfirullahaladzim, udah malah kelas 6, terus udah mana di akhir gitu ya, tapi males banget yang namanya Tiwi nulis. yang ke toilet. Silakan Anda. Ya, jadi selain disuruh membaca, Allah memerintahkan kita juga untuk menulis karena mengikat ilmu yang kita dapat dari Bapak Ibu guru itu dengan menulis. Teman-teman mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru itu sama dengan teman-teman mengikat ilmu. Oh, inget-inget, oh tadi Bu Tiwi jelasin tentang ini. Oh, Pak Sabto ngejelasin tentang pecahan gitu. Oh, Pak Deden cerita tentang daur hidupnya kupu-kupu kayak gitu. Supaya ingat, nggak cuma ada di otak doang, teman-teman nulis, taruh di buku. Gitu. Ya, jadi hari ini tema kita insya Allah tentang membaca dan menulis. Coba kita ingat-ingat dulu, kita sudah belajar teks eksplanasi sekitar seminggu atau 2 minggu lalu. Menurut teman-teman, teks eksplanasi yang sudah kalian pelajari itu apa sih? Sudah ada 23 anak, siapa yang nambah? Betul, belum cek lagi. Yuk, sambil ingat-ingat, eksplanasi itu apa ya? Oh, sudah ada Arsya. Aca, Assalamualaikum. Isnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isnan. Dibilangin ya. Dibilangin kenapa? Kenapa, Al? Background kosong. Enggak, Bu. Background. Lang. No. Yuk, teks eksplanasi itu teks apa, kayak apa contohnya? Yang kalian ingat? Teks yang bagaimana? Teks eksplanasi? Yang apaan, Daru? Teks eksplanasi, Daru. Kayak teks penjelasan gitu bukan, Bu? Teks penjelasan apa? Betul. Teks penjelasannya apa? Coba dibuka lagi tuh bukunya. Apa ya teks eksplanasi ya?
Penjelasan, betul. Penjelasan tentang apa? Ilmu, Penjelasan tentang ilmu. Pengetahuan. Tentang ilmu pengetahuan, betul. Nih ya, jadi teks eksplanasi itu yang pertama, teksnya berisi informasi yang didapat langsung di lapangan secara faktual, tajam, dan terpercaya. Jadi teks yang biasa dibacakan sama Miss Anchor, waktu itu Buti bilangnya gitu ya. Jadi berisi pengetahuan, berisi informasi secara langsung di lapangan. Lalu yang kedua, teks eksplanasi itu isinya tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alamnya bisa terjadi, misalkan gempa bumi, tsunami, kayak gitu. Atau kejadian sosial, ada kebakaran, ada longsor, itu kan tentang alam ya. budaya hilang. Atau budaya yang telah hilang kayak gitu. Atau penemuan, misalkan penemuan fosil dinosaurus, itu teks eksplanasi biasanya kalau berita-berita dijelasinnya. Atau ilmu pengetahuan, muncul ilmu pengetahuan baru. Ternyata Indonesia berhasil menciptakan robot yang paling kecil di dunia. Nah, itu cerita tentang itu merupakan bagian dari teks eksplanasi. Oke, nah ciri-cirinya apa? Kemarin sudah Bu Tiwi jelaskan juga beberapa hari yang lalu itu. Yang pertama, informasinya berdasarkan fakta. Terus teksnya tentang ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Dia bukan teks yang kayak misalkan, yuk kita buang sampah pada tempatnya, tidak seperti itu. Jadi dia sekedar memberitahu aja, misalkan kalau buang sampah sembarangan ya menyebabkan banjir kayak gitu. Nanti lingkungan menjadi bau kayak gitu. Tapi tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca atau ada ajakan, yuk kita buang sampah pada tempatnya. Tidak Pengaruhi pembaca gitu gimana, Bu? Kalau pengaruhi pembaca kayak tadi lah. Bahas tuh gimana bacaan tulisan bacaan? Jadi kalau misalkan mempengaruhi pembaca, tadi yang udah bilang, misalkan ada kalimat-kalimat ajakan, yuk kita menanam pohon, misalkan kayak gitu, atau matikan listrik sekarang juga ya, karena akan terjadi pemadaman listrik, misalkan kayak gitu. Itu mempengaruhi pembaca. Tapi kalau tidak mempengaruhi pembaca, itu sekedar ilmu aja, sekedar informasi aja. Jadi misalkan ceritanya tentang banjir, ya udah banjir tuh kalau misalkan akibatnya banjir bisa banjir disebabkan karena buang sampah sembarangan atau karena penebangan pohon secara liar kayak gitu. Jadi sekedar informasi, tidak ada ajakan atau tidak ada pengaruh secara langsung yang tertulis kayak gitu. Ya, terus menggunakan kata penanda urutan sama biasanya bersifat umum. Yang tadi tidak selalu partisipasi manusia. Ditemukan fosil dinosaurus, ada nggak partisipasi manusia di sana? Ada. Ngapain? Gali fosilnya loh. Gali fosilnya, betul. Tapi yang diceritakan di teks eksplanasi ini bukan cerita tentang manusia yang menggalinya, tapi tentang, oh ternyata fosil ini ditemukan di desa apa, oh fosilnya jenis dinosaurus apa, oh dinosaurus ini hidupnya berapa ratus tahun yang lalu, kayak gitu. Kayak gini Bu Tewe. Kayak apa? Fosil hewan purba telah ditemukan banyak di Cina. Ya, misalkan kayak begitu. Itu salah satu contoh teks eksplanasi ya. Oke, nah strukturnya kemarin teman-teman di sini sudah jawab atau sudah mengerjakan latihan di halaman 2 dan halaman 3. Ini tentang struktur teks eksplanasinya nih. Kalau di halaman 2, teman-teman silakan lihat deh. Ada di bagian bawah, ada identifikasi teks eksplanasi. Nah, itu bagian dari struktur teksnya.
Ada apa aja? Ada topik masalah atau ada pembuka di sini. Ya. Nah, paragraf pertama atau paragraf awalan biasanya isinya tentang teks pembuka atau ada topik masalah. Apa sih yang dibicarakan di situ? Kalau di buku teman-teman nanti kita akan bahas, globalisasi sebenarnya masalahnya apa sih? Apa globalisasi doang gitu masalahnya? Atau ternyata globalisasi itu menyimpan banyak masalah gitu. Ya, biasanya ada topik masalah. Kenapa, Al? Enggak, Bu. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ngomong aja daripada dipendem. Nanti jerawatan. Ngomong sendiri. Oke. Mulutnya bukan disumpahin lagi. Kok disumpahin maksudnya? Sumpahin jerawatan. Iya, maksudnya ngomong aja, jangan dipendem nanti jerawatan. Kata orang begitu, bukan nyumpahin supaya mukanya jerawatan. Itu sendal ngapain? Biar keren aja, Bu. Ya Allah, Akbar. Oke, yang kedua di sini kalau di bukunya teman-teman ada deret penjelas atau penjelasan atau hubungan sebab akibat. Kenapa sih peristiwa misalkan gimana sih ceritanya si fosil dinosaurus itu bisa ditemukan gitu? Atau kalau tentang globalisasi, apa sih penyebab terjadinya globalisasi? Terus apa akibatnya? Kayak gitu. Dia berupa penjelasan dari topik masalahnya apa. Yang ketiga, tentang kesimpulan atau interpretasi dari paragraf 1 dan paragraf 2. Ya, di sini di teksnya teman-teman, di bukunya teman-teman juga udah ada nih. Jadi ada topik masalah, ada deret penjelas, sama paling bawah sini ada kesimpulan. Nah, ini ada pilihan gandanya di halaman 3 buat ngejelasin. Kemarin Bu Tiwi ngeliat ada yang masih salah tentang struktur teks eksplanasi. Dari 14 orang itu, ada yang masih salah jawabnya yang nomor 1 aja masih ada yang salah. Coba deh, sekarang sambil yuk kita buka bukunya halaman 3. Dari halaman 3 dulu ya. Nih, kan kalian masih tadi berarti udah bilang baru 14 orang yang mengerjakan, 11 orang belum. Mau dibacain siapa aja yang belum? Yang belum adalah, atau ada yang mengaku dulu yang belum? Saya belum, Bu. Ya. Masya Allah ya. Saya Masih belum ada. kan, Bu. Oke, yang belum Bu Tiwi sebutin ya, tugas 4 yang belum adalah Arsya, Kia, Kiem, Kalista, Irdina, Naira, Saci, Ranu, Al, Una, Hamzah, sama Isnan udah itu doang. Ya, jadi masih banyak yang belum. Arsya, Kia, Kiem, Kalista, Dina, Naira, Saci, Ranu, Al, Una, sama Hamzah. Pas kan 11 orang yang belum. Ya, jadi Ya, yang udah, Bu. belum, Izzy udah lah, Masya Allah. Coba bentar lihat dulu hasilnya bener apa kagak. Oh, Izzy udah di halaman 2. Izzy halaman 2-nya udah Izzy kerjain. Tapi halaman 3-nya belum Izzy kerjain nih. Udah gitu halaman 2-nya kepotong lagi. Fotonya kayak mana nih, Ji? Nih, Ji, kepotong, Ji. Bu Tiwi nggak bisa jelas bacanya. Tuh. Ya udah ada, nanti saya screenshot lagi. Ya, screenshot lagi ya. Yuk, sambil kita bahas, silakan dibuka bukunya halaman 3 dulu. Halaman 2 nanti dulu dah. Halaman 3 dulu yang pilihan ganda. Udah dibuka Udah. semua? Udah. Udah ya. Oke, Elang baru ngerjain halaman 3 doang. Halaman 2-nya belum lengkap.
Terus siapa lagi ya? Nanda udah ngerjain semuanya belum ya? Kemarin Bu Tiwi koreksi. Jadi ada yang belum lengkap, nanti silakan ditaruh lagi, kita bahas bareng-bareng. Ya, udah deh Nanda. Oh iya, Nanda udah lengkap, cuma masih ada yang kurang tepat jawabannya. Oh belum, yang topik masalah deret penjelas kesimpulannya belum selesai ndak kamu ndak? Ya, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, nomor 1 di halaman 3, ayo aplikasikan. Boleh tolong dibaca Zaki. Zaki ada di situ. Zaki, Zaka. Apa Bu? Ini Zaki Ya, apa Bu. Zaka? Zaki. Oke, Zaki tolong baca halaman 3, nomor 1 Zaki. Yoki. Nomor 1 halaman 3. berikut ini yang merupakan struktur teks eksplanasi adalah. Oke, struktur ya. Tadi kita udah bahas nih strukturnya. Coba kita lihat lagi. Struktur teks eksplanasi. Coba dari yang Bu Tiwi share screen sama yang nomor 1, jawabannya mana yang nomor 1? A, B, C, atau D? Apa? Yang lain yang jawab. Zaki hanya bertugas baca soal doang. Apa? C. Betul, C ya. Pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan penutup. Silakan disilang buat yang belum kerjain. Atau yang salah, silakan diperbaikin. Udah? Kan dikasih tahu jawabannya kan? Ya. Nomor 2, boleh tolong dibaca Arsya. Aca. Paragraf yang mana, Bu? Lampak dulu, Buti minta tolong sama Aca. Ada nggak Acanya? Ada. Ya, Bu. Tadi ada. Kok jadi nggak ada? Oke. Boleh deh, Lam, tolong baca, Lam. Oke. Yang mana tadi? Paragraf Nomor 2. 2. Bukan paragraf 2, nomor 2. Contoh judul lah. Halaman 3 lah. Contoh judul yang tepat untuk teks eksplanasi adalah. Oke, contoh judul yang tepat untuk teks eksplanasi yang sifatnya pengetahuan ya, yang mana? A, B, C, atau D? Aku jawabnya B. B. Ya, betul. Bagaimana balon bisa melayang di udara? Itu ya jawabannya. Pengetahuan. Ada Karena udara di. sifatnya pengetahuan. Kalau bagaimana mencuci piring, ya udah tinggal dicuci aja. Enggak, Ekonomi. enggak apa namanya? Itu kan kegiatan sehari-hari, bukan pengetahuan ya. Bagaimana mereka tahu apa? Nggak jelas. Atau bagaimana mungkin terjadi? Apa yang mungkin terjadi? Nggak dikasih tahu juga dengan jelas. Jadi isinya adalah B. Oke, good. Yang ketiga, boleh tolong dibaca Ranu. Ya, Bu. Ya, yang ketiga Ran. Jika dikembangkan menjadi sebuah perhatikan keterangan teks eksplanasi berikut. 1. Proses terjadinya gempa bumi. 2. Penyebab terjadinya gempa bumi. 3. Definisi gempa bumi. 4. Akibat gempa bumi. 5. Kesimpulan gempa bumi. Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah. Oke.
Yang mana ya? Dengan teks eksplanasi yang depannya gini strukturnya. Awalnya ada pembukaan dulu atau topik masalahnya atau pernyataan umum, terus ada hubungan sebab akibat, udah mulai masuk penjelasan, yang ketiga kesimpulan. Jawabannya yang mana dulu kira-kira? Pertama apa dulu? Kita bareng-bareng. Pertama apa? Apakah langsung proses terjadinya gempa bumi? Definisi gempa bumi. Ya, karena dari A, B, C, D ini adalah nomor 3 dulu, berarti kita pertama yang nomor 3 dulu ya. Terus habis bahas definisi, bahas apa lagi? Apakah langsung ke akibat, nomor 4? Apa proses terjadinya gempa bumi dulu? Atau nomor 2, penyebab dulu? Kira-kira apa dulu? Penyebab dulu, atau akibat, atau proses terjadinya gempa bumi dulu? Proses tsunami dulu baru gempa bumi. Ah, proses tsunami. Mana ada proses tsunami? Ada gempa bumi dulu baru tsunami. Kan di sini nggak ngomongin tsunami, ngomonginnya gempa bumi. Ya, kan pertanyaannya di sini analisisnya yang nomor 3 kan udah nih jadi yang pertama definisi gempa bumi. Terus yang selanjutnya beri tentang apa? Proses dulu atau penyebabnya dulu atau akibatnya dulu? Ya penyebab dulu baru akibat. Prosesnya kapan ditaruhnya? Ya nomor 4. Apa tadi Gifari mau ngomong apa Gifari? Kenapa, Bu? Tadi Gifari mau ngomong apa? Tadi Gifari ngomong sendiri sih. Bu Tiwi dengernya. Enggak, Bu. Tadi bukannya lagi ngomong sendiri, Mas Ai tentang ini bingung Enggak, Bu. proses dulu atau apa dulu ya gitu. Nah, ya udah menurut Gifari apa dulu? Kan Gifari udah selesai nih tugasnya. Menurut Gifari apa dulu? Proses dulu, penyebab atau akibat? Kayaknya proses dulu ya, Bu. Enggak ada udah. Proses. Kayaknya proses dulu baru penyebabnya. Tadi bel bukan Bu Tiwi? Iya bel, tapi kita masih ada 1 JP lagi. Kan kita selesainya jam 10.20. Hari ini tematiknya 3 jam. Ya ampun. Sabar, Lalang. Oke, jawabannya apa dulu? Penyebab dulu atau proses dulu? Biasanya penyebab dulu. Ya, jadi disebabkan karena apa dulu? Baru proses, baru akibat. Berarti urutannya 3, definisi dulu. Yang kedua adalah penyebabnya. Yang ketiga, prosesnya. Yang keempat, baru si akibatnya. Jadi urutannya 3, 2, 1, 4. Terakhir baru 5. Kesimpulan. Ya, kenapa Bu? Kok bukan proses dulu, justru malah penyebab dulu? Karena biasanya gini, proses itu kan terjadi setelah ada penyebab. Misalkan contoh, Bu Tiwi jatuh dari sepeda. Contoh ya, Bu Tiwi jatuh dari sepeda. Kan Bu Tiwi lagi naik sepeda nih. Nah, terus kenapa kok akhirnya Bu Tiwi bisa jatuh gitu kan? Kan ngecerita dulu. Oh, penyebabnya Bu Tiwi jatuh tadi ternyata di depan ada batu. Terus, nah baru prosesnya. Terus Bu Tiwi lagi jalan, tiba-tiba nggak ngelihat ada batu, akhirnya jatuh deh ke sana roda depannya ke terhalang sama batu, akhirnya Bu Tiwi jatuh kayak gitu. Jadi proses dulu, penyebab dulu baru proses. Lalu akibatnya apa? Baru tuh akibatnya. Akibatnya kakinya Bu Tiwi luka, berdarah dengkulnya karena jatuhnya ke depan. Baru deh kesimpulan. Kesimpulannya, oh berarti lain kali Bu Tiwi kalau naik sepeda harus hati-hati, harus melihat
jalanannya rata atau enggak. Kalau ada batu ya udah belok kayak gitu. Gitu ya. Jadi urutannya penyebab dulu baru proses terjadinya. Oke. Nomor 4. Silahkan tolong baca Aurel. Aurel ada di situ. Aurel. Nggak ada. Oke. Tasa udah lihat yang dari Bu Tiwi kan? Bu Tiwi udah pernah ngirim ini ya? Tasa bisa akses? Bisa, Bu. Oke. Coba tolong baca yang keempat, Solihah. Bentar, Bu. Keempat. Tapi kayaknya aku nggak bisa main deh, lupa aku. Nggak bisa main hari. Ntar dulu lah. Oh, Rolang main. Hari Sabtu aku janjian sama Andaro. Widih. Karena nggak bisa main deh, anakku pengen main ini. Di Sabtu aku mainnya tuh ini, sekarang nggak main GWA lagi. Jarang. Aku mainnya ini sekarang. Udah? Rasa? Nah, Aurel baru datang lagi. Rel? Kenapa, Rel? Kenapa, Bu? Tadi Bu Tiwi panggil Aurel, Aurelnya nggak ada. Ada, Bu. Tadi sempat keluar sebentar nggak, Rel? Jadi meetingnya nggak sengaja kepencet, Bu. Oh, oke. Rasa sudah ada? Iya, Bu. Udah bisa dilihat Rasa soalnya? Belum, Bu. Oke, Bu Tiwi minta tolong sama yang lain ya. Fardan, tolong bantu baca A. Nomor berapa, Bu? Oke. Berikut ini yang tidak termasuk contoh eksplanasi fenomena sosial adalah. Oke, yang tidak termasuk contoh eksplanasi fenomena sosial. Yang mana? Apakah gotong royong, kenaikan harga barang, persaudaraan, atau kebakaran hutan? Yang mana, teman-teman? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Kenapa kebakaran hutan? Kok malah kabur di Fari? Kenapa kebakaran hutan? Betul, jawabannya kebakaran hutan. Kenapa kebakaran hutan bukan termasuk fenomena sosial? Kenapa? Kenapa, Dina? Karena di hutan. Karena di hutan. Ya, betul, jika di hutan. Karena kebakaran hutan termasuk fenomena alam. Ya, kan dia kok hutan biasanya kebakar karena kekeringan, karena jarang hujan, karena tanahnya tandus kayak gitu. Jadi akhirnya karena alam dia, bukan karena manusia. Kalau fenomena sosial biasanya terjadi karena manusia.
Oke, sekarang tadi pilihan gandanya sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas yang nomor 2 ya, yang halaman 2-nya ya. Informasi yang didapat dari teks, alasan terjadinya globalisasi, dampak positif dan negatif, sama identifikasi teks eksplanasinya. Cuma Bu Tiwi akan masuk di bagian bawahnya aja. Kalau bagian atas tentang informasi yang didapat dari teks, alasan terjadinya, sama dampak positif negatif, itu kalian bisa ngerjain sendiri, gampang, ibaratnya kayak jawab pertanyaan aja. Tapi kalau masuk ke identifikasi teks eksplanasi, Bu Tiwi khawatir kalian nanti nggak paham ketika ulangan. Ya, kalau misalnya ulangan, Bu Tiwi kasih soal, terus disuruh identifikasi, mana topik masalah, mana deret penjelasnya, mana kesimpulannya. Nanti kalian nggak paham malah kosong. Jadi Bu Tiwi akan masuk di bagian bawahnya aja, identifikasi teks eksplanasi. Oke, Bu Tiwi akan baca paragraf pertama, nanti paragraf kedua dan sampai kelima Bu Tiwi akan minta tolong sama kalian. Ya, Isnan, siap-siap baca paragraf kedua ya Isnan. Paragraf kedua Isnan. Paragraf ketiga Hamzah. Iya, Bu. Paragraf keempatnya Saci, paragraf kelimanya Nanda. Oke? Bu Tiwi baca paragraf 1. Globalisasi di sekitarku. Saat ini terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dahulu Indonesia terkenal dengan budaya gotong royongnya, tapi lambat laun kita kehilangan hal tersebut. Sekarang mulai tampak adanya kehidupan yang kurang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Contoh lainnya adalah fenomena beredarnya media sosial seperti Twitter, Facebook, ataupun Instagram yang mampu mengubah pola komunikasi atau kontak sosial dalam masyarakat. Selanjutnya Isnan. Saya, Bu. Ya, paragraf kedua. Yang hubungan itu kan, Bu, hubungan sebab akibat. Paragraf kedua di halaman 1 Isnan. Oh. Ya, Bu. Tema 4 ya, di tema 6D. Udah diambil bukunya Isnan? Udah, Bu. Halaman berapa, Bu? Halaman 1, paragraf kedua. Yang lain yang belum diambil bukunya, silakan diambil bukunya ya. Yang tema berapa, Bu? Tema 6D, globalisasi. Bu, saya izin ke toilet, Bu. Silakan, A. Andaru, Apa kenapa? sebenarnya, Bu? Iya, betul. Andaru, rambutmu berantakan, kenapa Andaru? Apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Penyebabnya adalah adanya globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Secara umum, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung antara satu negara dan lainnya. Dalam era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Oke, good. Thank you, Isnan. Hamzah? Lah, si Hamzah jadi nggak ada ya? Oke, Izzy, tolong gantiin Hamzah, Zi. Izzy. Tolong baca di halaman 1, tema 6D, paragraf ketiga. Halaman 1 paragraf ketiga, Bu. Betul. Yang proses globalisasi. Iya, betul. Betul, Izzy.
Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya teknologi internet, telekomunikasi, dan transportasi. Pada umumnya, globalisasi berhubungan dengan perubahan pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan kehidupan lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa peranan globalisasi sudah menjalar di manusia yang mampu memberi pengaruh besar dalam perubahan sosial. Oke. Thank you, Izzy. Salvo sama tukang tape di rumahnya Izzy. Itu rumah saya, Bu. Oh, di rumahnya Al itu tukang tape. Iya, lewat. Ya Allah, kirain rumahnya Izzy. Di rumah saya nggak ada. Tapi Oke, terima kasih Izzy. Paragraf 4 tadi yang baca siapa? Aci ya? Iya, Bu. Ya, silakan Ci. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia ini memberikan banyak perubahan yang akan terus terjadi dalam kehidupan. Ini merupakan takdir alamiah dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Walaupun dalam proses ini pada awalnya tidak selalu menguntungkan semua pihak dan mengundang protes masyarakat, proses ini tetap akan terjadi secara alami. Oke, good. Thank you, Ci. Paragraf terakhir tadi siapa Bu Tiwi minta? Nanda. Saya. Yuk. Globalisasi telah memudahkan kita untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Begitupun produk Indonesia dapat ditemukan di berbagai negara. Selain itu, kita juga dapat menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga di berbagai negara. Kita merasakan seolah-olah tidak ada batasan satu tempat ke tempat lainnya di area globalisasi ini. Nanda, kamu bacanya dikejar apa? Buru-buru banget, nggak ada titik koma. Masya Allah. Oke, thank you, Nda. Yuk, teman-teman. Jadi, si topik masalahnya ada di paragraf berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di 1. Ada di 1. Oke, tentang apa? Pak, topik masalahnya ngomongin apa? Tentang Indonesia yang kehilangan budaya gotong royong. Apa, Dina? Indonesia yang lambat laun kehilangan budaya gotong royong. Oke, Indonesia lambat laun kehilangan budaya gotong royong. Apa lagi yang bisa teman-teman temuin topik masalahnya selain itu? Apalah? Nggak ada. Wadah. Kia udah ngerjain, Kia belum ngerjain kan? Ayo, menurut Kia topik masalahnya kira-kira apa sih, Ki? Masalahnya apa yang tadi kita baca? Negara. Apa? Budaya asing masuk dari luar negara. Oke, bisa juga. Tadi ya, yang pertama bisa hilangnya budaya gotong royong. Terus yang kedua, masuknya budaya asing di Indonesia. Oke, apa lagi kira-kira? Selain itu, topik masalahnya apa? Topik masalah atau dia masuknya di kalimat, bukan kalimat, pernyataan umum ya, tentang apa sih? Itu negatif semua nggak tuh? Hilangnya gotong royong, terus habis itu masuknya budaya asing gitu kan, fenomena media sosial, berubahnya komunikasi di masyarakat, itu gara-gara apa? Karena orang luar negeri tidak masuk akal. Nah, karena apa? Karena adanya apa? globalisasi. Iya, betul. Berarti topik masalahnya adalah
Penyebab adanya globalisasi. Itu topik masalahnya. Bukan di paragraf 1, tapi ada di paragraf 2. Karena kalau misalkan nih, teman-teman silakan tandain di sini. Ya, di sini di bagian ujungnya ditandain paragraf 1 dan paragraf 2. Nih, dikasih tanda begini. Itu masuknya kalau misalkan tadi kita berbicara tentang struktur struktur eksplanasi, masuknya di sini nih, pembukaan atau pernyataan umum. Ya, di situ ada di paragraf 1, paragraf 2 tentang pembukaan atau pernyataan umum. Makanya topik masalahnya ada di situ tuh secara garis besar langsung. Penyebabnya adalah adanya globalisasi. Atau boleh dampak negatif dari globalisasi. Itu juga boleh topik masalahnya. Teman-teman banyak yang jawab Bu Tiwi koreksi globalisasi doang. Nah, itu tambahin ya, jangan globalisasi aja, tapi dampak negatif globalisasi atau penyebab adanya globalisasi. Silakan tulis di bagian topik masalah di halaman nomor 2 di sini. Topik masalahnya silakan ditulis. Penyebab adanya globalisasi, penyebabnya adalah globalisasi atau dampak negatif globalisasi. Sudah? Belum. Silakan ditulis. Sudah? Sudah. Yang lain sudah? Itu saya nge-lag, Bu. Oke, tulis di bagian topik masalah penyebabnya adalah globalisasi. Nih ya, Bu Tiwi chat nih ke everyone. Penyebabnya adalah globalisasi atau di topik masalah ya, dampak negatif globalisasi. Nah, tulis. Obsidian. Sudah? Sudah ya? Ya. Oke, sekarang yang kedua deret penjelas atau sebab akibatnya apa? Ada di bagian mana dulu deh, paragraf mana? Berarti sisanya 2, 3, 4, sama 5. Mana tuh? Deret penjelasnya apa dari si topik masalah ini? Atau kalau di strukturnya itu pernyataan penjelas. Paragraf mana, Ki? Rizky? Rizky Fardan, coba di bagian deret penjelas itu ada di paragraf mana? 3, 4, atau 5? Bu Tiwi udah jam 11 ya? Udah jam 11 dari mana?
10-12. Apa ya teman-teman? Mana Lam? Hubungan sebab akibatnya ada di paragraf nomor berapa Lam? Silakan naik. Ayo, Lam, Fardan, Rizky, hubungan sebab akibatnya ada di mana? Paragraf 3. Ya, ada di paragraf 3 dan paragraf 4. Ya, tanda ini berarti tentang hubungan sebab akibat atau penjelasannya tentang globalisasi ada di paragraf 3 sama paragraf 4. Kasih tanda kayak gini lagi. Nah, lalu apa sih hubungannya atau sebab akibatnya dari adanya globalisasi atau proses terjadinya globalisasi apa aja di sini? Itu tuh dipengaruhi oleh ada beberapa faktor. Teknologi internet, telekomunikasi, transportasi. Terus adanya juga perubahan pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan kehidupan lainnya. Atau bisa juga di paragraf 4, masuknya globalisasi memberikan banyak perubahan. Ini merupakan takdir alami yang tidak bisa dihindari. Itu juga bisa masuk ke deret penjelasnya. Jadi beberapa kalimat dari atau satu kalimat dari satu kalimat dari paragraf 3 dan paragraf 4 dipersilakan. Al, kamu kenapa Al? Al Sauki. Bukan aja, Bu. Bukan, Bu. Kepencet. Kepencet apa? Enggak. Oke, terakhir kesimpulan. Berarti kalau di paragraf 3 sama 4 itu masuk ke deret penjelas, kesimpulannya ada di paragraf ke 5. Terakhir ya, kesimpulannya ya, satu kalimat aja. Globalisasi telah memudahkan kita untuk menemukan berbagai produk di berbagai dunia, itu boleh. Atau yang paling bawah, kita merasa seolah-olah tidak ada batasan satu tempat ke tempat lainnya di era globalisasi ini. Gitu. Jadi tulisnya jangan banyak-banyak. Andaru yang nulisnya banyak sampai satu paragraf ditulis sama Andaru. Pegel nanti kalau di ulangan nulisnya satu paragraf soalnya nggak selesai ke yang lain gitu ya. Biasanya cari kalimat utamanya aja buat nulis di topik masalah, deret penjelas atau kesimpulan, nggak usah semuanya ditulis gitu. Oke, sampai sini paham ya untuk topik masalah, deret penjelas dan kesimpulan. Sebenarnya ada latihan lagi nih, tapi pasti kalian bosen deh. Nih, halaman 86 harusnya. Kalian lipat aja, dibuka halaman 86-nya, kalian lipat. Nanti kalau waktunya masih cukup, kita akan bahas, atau halaman 86 Bu Tiwi masukin ke soal ulangan. Jadi silakan dikerjakan sendiri, tapi nggak butuh dimasukin ke Google Classroom ya. Dipelajari halaman 86, silakan ditandain, dilipat halaman 86-nya. Nanti kalau nggak sempat Bu Tiwi bahas, Bu Tiwi akan masukin ke soal ulangan. Supaya kalian tahu tuh, kalian pelajari dulu halaman 86. Nih dilipat nih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk teks eksplanasi, teman-teman? Tidak, Bu. Berarti yang belum selesai tugasnya, silakan ditaruh di Google Classroom ya.
Hari ini udah Bu Tiwi bantu pilihan ganda untuk bahas itu sama bagian bawah tuh identifikasi teksnya. Bagian atasnya silakan dilengkapi ya. Nanda berarti kan bagian bawahnya belum, nanti taruh lagi ya dah, taruh ulang ya. Biasanya bisa, biasanya sih bisa. Ini sebenarnya sebentar deh, ada tambahan buat bukan latihan, informasi aja. Gimana sih cara membuat karangan sederhana? Yang pertama, teman-teman tentuin dulu temanya. Yang kedua, bikin tujuan karangannya buat apa? Mau nyampein informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian, atau tentang ilmu pengetahuan, atau cuma pengen cerita aja, kayak nulis diary, gitu. Terus sama buat kerangka karangannya. Isinya adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Nanti kapan-kapan kita akan coba membuat karangan sederhana ini ya. Ini sekarang Bu Dewi informasiin aja. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ini merupakan contoh karangan informatif. Temanya tentang kemarin sudah kita lakukan, Hari Kemerdekaan. Terus tujuan yang pertama, tujuannya adalah menyampaikan informasi tentang peristiwa sebelum Indonesia merdeka sampai pembacaan teks proklamasi dan hikmah yang pengen diambil itu apa. Nah, ini dia kerangka karangannya. Pendahuluannya tentang arti kemerdekaan menurut Google, menurut Wikipedia, menurut kalian. Terus isinya. Kenapa, Nak? Iseng burung, Bu. Iseng rum. Iya, Bu. Tapi dengernya burung iseng, burung apa? Ternyata burung iseng, Bu. Oke, isinya itu tentang misalkan pertama, paragraf pertama, penyebab Indonesia belum merdeka, pasti bukan paragraf pertama, paragraf kedua. Karena paragraf pertamanya arti kemerdekaan. Paragraf keduanya penyebab Indonesia belum merdeka. Paragraf ketiganya peristiwa sebelum Indonesia merdeka ada apa aja. Paragraf 4-nya proses kemerdekaannya bagaimana. Terakhir paragraf 5 hikmah dan kesimpulannya apa dari kemerdekaan Indonesia. Ini karangan informatif. Kalau karangan cerita sehari-hari kayak teman-teman nulis diary dengan tema yang sama-sama hari kemerdekaan, tapi tujuannya beda di sini. Kalau tadi informasinya tentang gimana sih kemerdekaan itu bisa tercapai gitu. Tapi kalau cerita sehari-hari, misalkan pengalamannya kalian nih selama 17 Agustusan udah 2 tahun ya, 17 Agustus tahun ini sama tahun kemarin di masa pandemi itu kayak mana. Ini dia kerangkanya. Dan sama-sama pendahuluannya sama-sama arti kemerdekaan, terus isinya. Pertama-tama misalkan Al mau cerita nih, arti kemerdekaan menurutku bla 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 gitu kan. Terus ke pagi hari ngapain sih setelah bangun tidur? Oh, aku mandi, aku makan, sarapan, terus aku siap-siap mau upacara virtual di YouTube gitu. Itu paragraf keduanya. Paragraf ketiganya, kegiatan yang dilakukan apa setelah upacara virtual gitu kan. Oh, ternyata aku pergi ke rumah nenek, aku lomba 17 Agustusan sama sepupu-sepupu aku. Lombanya ada balap karung, makan kerupuk, masukin pensil ke dalam galon misalkan gitu. Terus peristiwa yang paling berkesan apa belut? Masukin pensil ke dalam botol minyak kayu putih. Oh, botol minyak kayu putih. Hah? Botol minyak kayu putih yang kecil? Iya. Ya Allah, emang cukup. Terus yang menang siapa? Ya cuma karangan doang. Cuma karangan doang. Oke, terus yang paling berkesan peristiwanya apa? Lomba makan kerupuk karena gigi aku copot dimakan kerupuk gitu. Terakhir, hikmah yang bisa diambil apa sih dari kemerdekaan di masa pandemi? Oh, ternyata aku tetap masih bisa berkumpul sama keluarga aku, kayak itu. Jadi walaupun 17 Agustusannya di rumah aja, tapi kami tetap menyambutnya dengan semangat 45. Misalkan kayak gitu contohnya. Itu contoh karangan sehari-hari. Ya.
Nanti kapan-kapan kita akan praktek untuk bikin karangannya sendiri. Karena waktunya nggak cukup buat hari ini buat praktek, jangan lupa halaman 86 silahkan dipelajari. Kalau sempat akan kita bahas tentang identifikasi teksnya. Kalau nggak sempat berarti akan butuh dijadikan ulangan di awal bulan September nanti. Oke? Oke lah, pasti nggak ada pertanyaan kan? Karena kalian udah capek. Betul nggak? Betul. Oke. Sejauh ini kita cukupkan supaya teman-teman bisa istirahat karena setelah ini Pak Hadid ya. Kita cukupkan dengan let's say Ini lama banget pasangan ya hari ini. Ini bunyinya kelamaan muter nih. Rabbil alamin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Greetings. Assalamualaikum.